Halo rekan-rekan developer, semoga Anda dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dalam acara Microsoft Indonesia DevCon 2021 bersama saya Ricky selaku partner teknologi lead dari Microsoft Indonesia. There's an app for that. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat ini ketika berdiskusi dengan rekan kerja atau teman Anda. Namun tidak demikian kenyataannya. Contohnya, pada bulan Maret atau April 2020 lalu, ketika pandemi COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia, bisnis membutuhkan bantuan teknologi baik aplikasi maupun data untuk membuat keputusan kembali ke tempat kerja atau return to workplace. PT Ekomindo Sarana Cipta atau yang dikenal dengan Ekomindo, perusahaan yang berfokus pada penyedia digital ekosistem serta partner Microsoft, mereka perlu melakukan adaptasi proses bisnis setelah pandemi, yaitu proses rekrutmen karyawan, serta monitoring proyek yang sedang berjalan dengan tetap memastikan keamanan dan kesehatan para karyawan. Serta siapa yang tidak kenal dengan Garuda Indonesia? Tapi yang saya bicarakan kali ini adalah Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau yang dikenal sebagai GMF Aero Asia. Anak perusahaan Garuda Indonesia yang berfokus pada maintenance dan perbaikan pesawat terbang. GMF memiliki lebih dari 100 internal aplikasi yang pelan-pelan harus dilakukan modernisasi, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Mungkin hal ini juga sedang Anda alami di perusahaan Anda. Oleh karena itu, low-code platform menjadi pilihan GMF, Ekomindo, dan banyak perusahaan lainnya untuk melakukan modernisasi. CEO Microsoft, Satya Nadella, pernah mengatakan, pada tahun 2025 akan ada 500 juta aplikasi baru yang dibuat di seluruh dunia. Angka ini melebihi jumlah aplikasi yang pernah dibuat selama 40 tahun terakhir. Di sisi lain, menurut Gartner, permintaan pembuatan aplikasi mobile untuk mendukung bisnis bertumbuh 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan departemen IT memenuhi kebutuhan tersebut. Kenyataannya 86% organisasi kesulitan merekrut technical talent. Anda juga mungkin sedang mengalami hal ini. Untuk mendukung hal tersebut, Gartner memprediksi juga 65% aplikasi enterprise akan dibuat dengan platform low-code pada tahun 2024. Oleh karena itu, Microsoft di sini hadir untuk membantu Anda dengan menghadirkan Microsoft Power Platform. Microsoft Power Platform adalah low-code platform yang dapat berdiri sendiri ataupun diekspansi ke Microsoft Cloud. Dan hari ini kita akan berdiskusi bagaimana Microsoft Power Platform dapat empower Anda membuat aplikasi dasar dengan low-code, no-code, baik Anda adalah seorang non-IT yang sedang mencari cara bagaimana menggunakan teknologi dengan lebih efisien dan efektif dengan menjadi seorang citizen developer. Atau Anda adalah seorang profesional developer dan IT yang sedang mencari cara untuk menggunakan teknologi low-code untuk memudahkan pekerjaan Anda. Sesi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah dasar-dasar pembuatan aplikasi dan robotic process automation. Yang kedua adalah membangun aplikasi low-code yang enterprise ready. Yang ketiga adalah use case dari partner Microsoft yaitu Ekomindo dan salah satu customer Microsoft yaitu GMF Aero Asia. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo Indonesia, selamat datang di sesi Power Platform. Nama saya Gogo Mulyawan dan saat ini saya sudah ditemani oleh Aileen Gusni. Kami adalah Technical Architect untuk Business Application dan Power Platform di Asia Pasifik. Dalam kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi tentang Power Platform, khususnya Power Apps dan Power Automate, yang juga sudah termasuk Robotic Processing Automation. Platform terbitan Microsoft ini dapat membantu Anda membuat aplikasi dengan mudah untuk mendukung pekerjaan Anda, baik sebagai pemula dalam bahasa pemrograman atau sebagai professional developer. Saya rasa Anda semua pernah merasa bahwa rutinitas pekerjaan Anda sehari-hari dapat dibuat menjadi lebih baik.
Ada beberapa hal yang harusnya bisa diotomatisasi, dan ada beberapa hal yang prosesnya dapat dibuat lebih efisien dengan menggunakan sebuah aplikasi. Mengisi form, menghitung benda, melakukan voting untuk sebuah keputusan, dan sebagainya. Dan Anda tidak sendirian, karena ternyata berdasarkan riset, pertumbuhan jumlah aplikasi di dunia dalam 5 tahun mendatang akan lebih banyak dibandingkan dengan akumulasi semua aplikasi di dunia dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini. Angka yang sangat fantastis kan? Hal ini menyebabkan kebutuhan atas developer-developer aplikasi baru meningkat sangat pesat, melebihi jumlah yang dapat dihasilkan oleh institusi-institusi pendidikan kita. Hal itu ternyata hanya salah satu problematika yang dihadapi oleh bisnis dan IT. Masih banyak lagi keterbatasan waktu, kebutuhan modernisasi bisnis proses, kebutuhan paperless bisnis model, mengatur security and compliance perusahaan, dan sebagainya. Nah, melihat tantangan-tantangan tersebut, kita membutuhkan sebuah platform yang dapat mendukung transformasi digital perusahaan bersama dengan divisi IT. Sebuah platform yang dapat membantu kita membuat report dan dashboard, membuat aplikasi, membuat otomatisasi proses, dan bahkan sebuah chatbot dengan cepat dan sangat mudah. Perkenalkan Power Platform, sebuah low-code platform buatan Microsoft untuk menjawab kebutuhan bisnis dan IT yang baru saja kita kupas bersama. Nah, untuk melihat secara langsung capability dari Power Platform dan Power Automate, Aileen akan memberikan sebuah demo singkat tentang bagaimana membuat aplikasi di Power Platform. Silakan, Aileen. Terima kasih Gogo. Hai rekan-rekan se-Indonesia, apakah kalian sudah siap mewujudkan ide-ide cemerlang kalian menjadi aplikasi-aplikasi yang brilian yang dapat dipakai oleh banyak orang dan memberikan dampak langsung yang positif terhadap bisnis? Dalam kesempatan ini, saya akan menemukan tentang Power Platform. Saya tidak hanya akan menemukan tentang pembuatan satu aplikasi saja, tetapi saya juga akan menemukan kemampuan Power Platform untuk membantu bisnis mempercepat proses pembuatan aplikasi, menggabungkan banyak aplikasi dan data, dan mengurangi jumlah kegiatan yang biasa dilakukan berulang kali, yang sebenarnya semuanya itu dapat diotomasikan. Ya, sekarang kita akan berfokus kepada logistik company, di mana mereka saat ini masih banyak sekali menggunakan manual proses dan juga kertas-kertas untuk berkomunikasi, dan bahkan untuk memberikan jadwal delivery pengiriman untuk delivery personal yang akan mengunjungi masing-masing rumah untuk mengantarkan barang yang sudah mereka pesan. Dan bahkan mereka harus menandatangani di atas kertas bahwa mereka sudah menerima barang itu. Sementara itu untuk invoicing, mereka juga masih banyak menggunakan aplikasi legacy yang memang tidak dapat diintegrasikan dengan sistem lain karena tidak ada API dan juga tidak ada services yang dapat dikembangkan untuk mengintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, ini adalah kira-kira proses yang sekarang berlangsung di dalam perusahaan ini. Mereka membuat delivery plan dapat melalui Excel ataupun melalui kertas-kertas yang mereka isi. Personal akan membaca, oh hari ini saya perlu kemana, dan juga saya perlu menelpon siapa yang akan menerima barang tersebut. Nah, si penerima kemudian akan menandatangani dan mengatakan bahwa, oh saya sudah terima barang ini. Semuanya melalui kertas. Jadi tidak ada sistem yang mengatur dan juga menyimpan data untuk saat ini. Selain itu, setelah mereka mendapatkan tanda tangan dari penerima, mereka akan memberikan kertas itu kepada kantor pusat untuk mereka mengkonsolidasi. Setelah kantor pusat menerima data-data dari delivery personal, setiap minggu puncaknya mereka harus mengkonsolidasi data itu dan mengirimkan invoice kepada company yang menjadi customer mereka, supaya dari delivery plan yang sudah dikerjakan oleh delivery personal itu dapat dibayar oleh customer mereka. Nah, semuanya itu sekarang dilakukan secara manual dan tidak ada sistem yang mengotomasikan proses-proses tersebut. Setelah mereka membuat invoice, mereka juga harus mengupdate balik delivery data dan yang menyatakan bahwa delivery data sekian sudah dideliver kapan, dan juga ini invoice ID-nya,
dan mereka sudah membuat invoice yang sudah dikirimkan kepada customer. Nah, kita akan membantu perusahaan ini di dalam digital transformation mereka. Langkah pertama, untuk memastikan bahwa data-data ini dapat diakses dan dapat berguna untuk semua orang di dalam perusahaan itu, kita harus memastikan bahwa datanya ini akan tersentralisasikan di dalam sistem mereka. Lalu setelah itu, kita akan membuat aplikasi untuk delivery personal supaya mereka tidak perlu membawa banyak sekali lembaran kertas dan juga bukti-bukti yang harus ditandatangani oleh penerima mereka. Setelah itu, setiap minggunya mereka kan harus membuat invoice dari delivery yang sudah dikerjakan. Nah, kita akan membantu mengautomasikan proses-proses tersebut sehingga setiap minggu tidak perlu ada orang yang bekerja ekstra hanya untuk mengkonsolidasi semua delivery plan dan juga harus membuatkan invoice untuk customer mereka. Nah, secara detailnya kita akan melihat langsung di dalam demonya. Sekarang saya akan mulai demo tentang Power Platform. Ini adalah hasil dari data-data yang sudah diintegrasikan dan juga disentralisasikan di dalam sistem ini. Dalam demo ini saya menggunakan Microsoft Dataverse. Tetapi kalau kalian mau menggunakan database lainnya, kita juga memiliki banyak sekali konektor yang dapat menyambungkan Power Platform dengan data-data yang kalian miliki lainnya. Nah, ini adalah hasil dari delivery plans yang sudah terintegrasi. Kita dapat melihat di sini bahwa delivery personal akan dapat melihat hari ini mereka perlu kemana dan juga berapa sih number of parcel yang mereka harus deliver untuk masing-masing penerima. Nah, untuk kita juga dapat mengembangkan aplikasi ini untuk mengautomasikan proses conversion dan perhitungan delivery fee. Jadi misalkan kita ada table di sini, express sekian beratnya, berapa jumlahnya. Dan ujungnya kita akan menginvoicekan delivery yang sudah terjadi dalam 1 minggu ini kepada customer kita. Nah, ini adalah contoh customer kita. Oke. Nah, ini yang selama ini dilakukan secara manual juga adalah mengupdate kembali invoice ID dari legacy application kepada data-data delivery plan mereka. Setelah kita mendapatkan data, selanjutnya adalah kita dapat membuat Power Apps. Nah, membuat aplikasi untuk delivery personal itu sangat mudah sekali. Jangan khawatir, ini dapat dilakukan hanya dalam hitungan jam. Banyak sekali yang berpikir bahwa mungkin ini akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan banyak orang. Tetapi kita hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dan juga dapat dikerjakan oleh 1 orang saja. Nah, langkah pertama, kita menuju ke solution. Kenapa kita mulai dari solution? Ini adalah best practice. Jadi supaya komponen yang kalian buat itu dapat kalian pindahkan sewaktu-waktu untuk ke environment yang lainnya. Misalkan rekan-rekan sekalian mau memindahkan komponen yang sudah dibuat ke production atau bahkan untuk men-share komponen ini ke developers lainnya untuk mereka kembangkan lagi. Nah, pertama-tama kita bisa buat baru aplikasi dan kita akan memilih Canvas App. Untuk demo ini kita akan menggunakan tablet form factor. Nah, kira-kira setelah kita selesai menunggu untuk Power Platform menyiapkan editor untuk kita, ini adalah jadinya seperti ini. Dan kita sudah dihadirkan dengan satu editor yang dapat membuat screen-screen di sini. Nah, cara pertama, kita bisa dengan mudah untuk mengkonekkan data dari Power Platform kita kepada database yang kita mau connect. Nah, ini tinggal kita tambahkan add data. Di sini dan juga kita bisa menambahkan galeri juga di dalam sini. Nah, ini otomatis akan membuat satu galeri di sini yang langsung membaca data itu sendiri. Selain itu, kalian juga bisa membuat screen baru atau bisa menduplikasi screen yang sudah ada. Dan untuk menuju antar screen itu juga sangat mudah sekali. Kita tinggal menggunakan navigasi ini
dan kita akan mengarahkan screen ini ke screen yang mana. Jadi kira-kira untuk membuat aplikasinya, semuanya bisa dilakukan di editor ini, jadi tidak perlu Visual Studio lagi. Nah, kira-kira ini akan menjadi seperti ini aplikasi kita untuk delivery personal. Setelah kita membuat aplikasi ini untuk si delivery personal, mereka akan melihat, oh, mana sih yang harus di-deliver, mana sih yang harus mereka deliver hari ini dan kapan. Ini ada jamnya masing-masing, juga ada di alamatnya yang mana. Nah, misalkan kita akan mengirimkan delivery ke Ibu Susi. Kita tinggal menuju ke navigasi ini. Nah, ini akan ada di sini data-data tentang delivery plan itu. Nah, tinggal di-update aja statusnya delivered. Nah, setelah itu mereka, si penerima akan, entah mereka akan menandatangani lewat e-sign, jadi tidak perlu lagi ada paper untuk sebagai bukti bahwa mereka sudah menandatangani. Dan selain itu, kita juga bisa take picture atau mengambil picture yang sudah ada. Nah, ini misalkan kita mengambil picture pintu rumahnya untuk contactless delivery, atau kita ada tanda tangan. Nah, dalam demo ini saya sudah mempersiapkan tanda tangan yang sudah berupa picture. Lalu saya hanya akan melampirkan tanda tangan ini di dalam bukti, di dalam aplikasi ini. Nah, nanti kita tinggal save dan akan berubah statusnya menjadi delivered. Oke, statusnya sekarang sudah delivered. Di dalam aplikasi ini juga dapat melihat secara cepat mana sih yang butuh contactless delivery, mana yang tidak perlu contactless delivery. Oke, nah sekarang kita sudah selesai dengan membuat, di dalam digital transformation ini, membuat aplikasi untuk delivery personal. Setelah itu, kita akan memastikan bahwa apa yang sudah diisi oleh si delivery personal ini dapat terintegrasi langsung dan juga akan menghasilkan invoice yang akan di-generate dan akan diberikan kepada customer-nya. Nah, sekarang masalahnya, pembuatan invoice bagi perusahaan ini masih menggunakan legacy application. Mereka itu masih menggunakan simple desktop application, di mana admin itu harus membuat manual di sini, dan aplikasi ini tidak dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Jadi mau nggak mau, mereka harus melakukannya secara manual. Tetapi jangan perlu khawatir, karena dengan fitur baru Power Automate for Desktop, atau yang biasa kita sebut RPA juga, itu kita bisa menggabungkan dua sistem, bahkan dari legacy application kepada aplikasi yang ada di cloud. Nah, caranya itu mudah sekali. Sekarang saya akan menemukan bagaimana mengkonekkan antara data dari Power Platform kita kepada aplikasi ini. Jadi yang saya akan demokan ini adalah bagaimana cara saya mendapatkan account, name, contact, dan juga amount-nya masuk ke sini. Setelah itu, setelah saya menjalankan proses ini akan dibalikan kepada Power Platform. Jadi mereka akan menghasilkan ID number ini. Nah, setelah ID number ini dapat, mereka akan mengupdate balik data yang ada di Power Platform dan bahkan bisa mengenerate invoice dalam Word document. Oke, sekarang kita mulai aja. Sekarang kita mulai saja, kita buat flow. Nah, kita akan buat desktop flow. Nah, setelah kita buat desktop flow, ini akan membuka aplikasi Power Automate desktop kita. Nah, jangan lupa prerequisite untuk menggunakan RPA itu ada dua macam, yaitu Power Automate Desktop dan On-Premise Data Gateway. Tetapi untuk menginstal dua aplikasi ini sangat-sangat mudah sekali. Setelah itu, setelah kita mendapatkan Power Automate Desktop, kita hanya perlu membuat flow, misalkan membuat invoice. Nah, oke, jadi tinggal ditunggu saja. Nah, setelah itu kita tinggal desktop recording aja. Atau sebelumnya kalau kita memulai aplikasi-aplikasi yang lain,
atau kita mulai dari awal, kita juga dapat membuatnya secara coding juga, tetapi tidak ribet. Jadi cuman perlu untuk membuat satu line saja. System run application. Nah, tinggal dibuat seperti ini. Application path-nya itu ke aplikasi legacy yang sudah ada. Seperti ini. Nah, yang terjadi itu kalau kita run, sistem akan otomatis menjalankan dan membuka aplikasi ini. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal desktop recorder. Kita tinggal ke sini dan kita akan start recording. Oke. Nah, nanti dia akan langsung mengcapture apa yang sudah kita lakukan. Sini, terus kita klik new. Oke, account-nya misalkan Pak Agung Darmadi, pokoknya 1500 SGD misalkan. Nah, setelah itu kita tinggal ganti statusnya dan kita save. Nah, terus kita tinggal klik finish. Jadi apa yang sudah kita capture, langkah-langkahnya itu akan tercapture di sini, dan bahkan kita bisa mengganti juga, atau yang kita lihat ada duplikasi di sini, kita juga bisa menghapus atau memindahkan ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kita mau run lagi, ya, dia akan menjalankan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan rekaman ini, kita hanya perlu mengintegrasikan ini sebagai variabel-variabel saja, karena kita nggak mau kan setiap kali membuat invoice itu untuk PT Bintang Sejati saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada satu Power Automate yang memang sudah saya buat sebelumnya, yaitu untuk membuat invoice, dan juga kita bisa melihat ada variabel-variabel di dalamnya. Nah, ini adalah variabel yang akan kita berikan kepada desktop application kita. Dan dia akan menghasilkan variabel yang akan dipakai untuk mengenerate invoice dan mengantarkan kembali field ini untuk Power Platform kita. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat Power Automate. Nah, ini saya sudah membuat satu Power Automate di sini, di mana ada beberapa stage activity di sini. Ini tanpa menggunakan coding sama sekali. Kita hanya perlu membuat variabel di sini itu untuk dipakai di dalam Power Automate ini, dan bahkan untuk misalkan konversi dari UTC kepada local waktu Indonesia Barat misalnya, kita hanya perlu menggunakan function di sini. Jadi tidak perlu ada coding. Terus kita juga, kalau kita mulai dari awal, pertama kita membuat flow yang manually trigger. Lalu setelah itu akan melist delivery plan yang statusnya delivered. Nah, di sini statusnya sudah delivered semua. Setelah itu, kita tinggal mendeklarasikan variabel. Kita mau mengkonsolidasi. Di sini itu ada 12 delivery plan. Tetapi kita mau menagihkan untuk dua account, karena di sini ada Indo Grocery dan juga ada Toko Jaya Abadi. Jadi kita tidak mau memix mereka secara invoice kan. Jadi harus dibuat dua invoice. Sekarang mereka melakukannya manual, tetapi dengan Power Automate ini tidak perlu. Dan juga dengan Power Automate secara RPA, itu kita juga bisa mengintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada dari dulu. Nah, ini invoice yang akan dihasilkan secara otomasi. Jadi tidak perlu ada orang lain yang
membuat invoice. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuat template-nya dan juga mendesain Power Automate kita untuk memastikan bahwa data-data dari Power Platform kita itu dapat masuk ke dalam template ini. Oke. Nah, sekarang untuk melihat secara langsung kita tinggal play aja flow yang sudah saya buat di sini. Oke. Nah, saya tinggal run karena ini triggernya manual. Nah, flow ini bisa kita schedule juga karena Power Automate itu support manual trigger dari Power Apps, schedule atau bahkan automatic. Misalkan kita menerima email baru atau misalkan ada record yang baru saja terbuat atau terupdate. Oke. Nah, sekarang saya tinggal run flow saya. Nah, ini akan membuat satu instance yang sedang running. Nah, kita bisa tahu flow kita itu sedang ada di stage yang mana. Nah, setelah itu kita sedang menunggu. Nah, kalau kita lihat, secara otomatis membuka aplikasi legacy application dan juga membuatkan invoice di sini. Untuk Indo Grocery. Nah, karena kita ada dua account di sini, Indo Grocery dan juga Toko Jaya Abadi, nanti akan terbuat dua invoice di sini. Dan setelah itu, invoice ini akan tergenerate langsung ke dalam SharePoint, di mana kita dapat menyimpan dokumen-dokumen yang akan kita berikan kepada customer. Nah, kita tunggu saja di sini. Mereka sedang memproses untuk Toko Jaya Abadi saat ini. Kalau kita lihat, ini masih running. Dan juga yang menggerakkan mouse sebelumnya itu bukan saya, tetapi ada RPA yang secara otomatis menjalankan mouse itu untuk membantu mengotomasikan proses-proses yang biasa saya lakukan manually berkali-kali. Ya, saya tidak menyentuh mouse sama sekali dan semuanya dikerjakan oleh robot automation. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu hingga flow ini selesai, lalu kita lihat hasilnya. Masih running. Yang saya juga mau jelaskan di sini juga, kita juga bisa membaca dari gambar menjadi teks. Jadi seperti yang tadi kita buat di sini, di mana mereka ada receive by proof-nya itu tanda tangan customer. Lalu kalau kita lihat di sini, nah ini tanda tangan Anton. AI kita bekerja di belakang melalui Power Automate mentranslasikan dari signature ini menjadi teks. Di sini adalah salah satu capability dari Power Platform, di mana dengan AI Builder built-in ya, tidak perlu membuat model atau customize sebanyak mungkin. Ini hanya dengan menggunakan built-in yang sudah ada, kita bisa melihat bahwa satu gambar kita bisa mengubah jadi teks. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke Power Automate. Ini ya sudah selesai. Flow-nya sudah selesai. Nah, yang kita akan cek adalah final result, di mana invoice-nya tergenerate. Lalu kita tinggal menuju ke SharePoint, di mana kita menyimpan file-file yang tergenerate dari Power Automate ini. Nah, ini adalah SharePoint location-nya. Kita masuk ke invoice. Nah, ini adalah dua invoice yang tercipta lewat Power Automate. Saya tidak membuat ini manual. Ini adalah yang tercipta 2 menit yang lalu ketika kita selesai menjalankan Power Automate. Kalau kita buka salah satunya, Indo Grocery. Indo Grocery itu memiliki banyak sekali delivery plan. Di dalam demo ini dia memiliki 6 delivery plan kan. Nah, setelah kita lihat di sini, semua delivery plan-nya ada di dalam invoice ini. Yang kita harus lakukan hanyalah menyediakan template dan juga Power Automate untuk mengotomasikan semuanya. Invoice ID ini, kalau kita lihat, itu berasal dari sini, dari aplikasi legacy yang sudah ada, yang tidak memiliki API, tetapi kita dapat mengambil data dari sana dan memasukkan ke Power Platform kita. Setelah itu, mereka akan balik lagi ke Power Platform dan
mengupdate kembali delivery plan dengan invoice ID yang benar dan juga statusnya sudah invoice sekarang. Nah, kalau kita balik lagi ke slide ini, kita sudah membantu perusahaan untuk memiliki data yang tercentralized, juga memiliki application untuk delivery personal, dan bahkan sudah memiliki robot untuk membantu admin mengenerate invoice dari aplikasi yang memang sudah puluhan tahun berada di dalam perusahaan itu. Ya, ini adalah hasil akhir invoice yang tergenerate tanpa campur tangan manusia. Jadi, invoice ini tergenerate langsung oleh Power Automate, di mana inputnya itu bisa dari dua aplikasi yang berbeda, yaitu dari Power Automate dan Power Platform sendiri, atau juga dari aplikasi legacy yang memang sudah ada puluhan tahun yang lalu yang belum digantikan. Oke, demikian demo dari saya, dan saya akan mengembalikan kepada Gogo. Silakan Gogo. Terima kasih Aileen. Nah, kita sudah lihat bagaimana Power Platform bisa membantu organisasi untuk dapat membuat aplikasi secara cepat dan efisien. Masih banyak lagi kemampuan yang ditawarkan oleh Power Platform. Dengan menyatukan kemampuan Power Platform dengan fungsi-fungsi yang tersedia di Azure Cloud, maka langit pun tidak bisa menjadi batasan kreativitas Anda. Apabila Anda ingin mendapat lebih banyak informasi lagi, Anda dapat mengakses portal yang ada di layar. Anda bisa scan QR Code yang ada di layar, atau bergabung dengan komunitas Indonesia Belajar Microsoft Cloud di tautan berikut ini. Mari kita mulai sekarang juga. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi.